sebuah gebrakan diplomatik yang mengejutkan datang dari Eropa. Slovenia, sebuah negara kecil di Uni Eropa, baru saja memberikan sanksi pribadi yang sangat keras terhadap Israel dengan resmi melarang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masuk ke wilayah mereka. Keputusan ini diambil bukan sekadar protes politik, melainkan respons langsung terhadap tuduhan kejahatan perang di Gaza. Larangan ini adalah puncak dari serangkaian tindakan tegas Slovenia, termasuk embargo senjata. Langkah berani ini mengirimkan pesan keras kepada Israel, bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional adalah non-negosiabel. Mari kita bedah tuntas implikasi dari larangan masuk yang bersejarah ini. Larangan perjalanan terhadap PM Netanyahu ini diumumkan oleh Sekretaris Negara Slovenia, Neva Grasic. Grasic menegaskan bahwa alasan utama di balik tindakan ini adalah komitmen Slovenia terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia universal. Slovenia secara eksplisit merujuk pada adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Netanyahu atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, merujuk pada tuntutan di Mahkamah Internasional, ICJ. Dengan keputusan ini, pemerintah mengirimkan pesan yang jelas kepada negara Israel bahwa Slovenia mengharapkan kepatuhan yang konsisten terhadap keputusan pengadilan internasional dan hukum humaniter internasional, tegas Grasic. Langkah ini mengubah isu ini dari ranah politik ke ranah hukum dan etika, memberikan bobot moral yang signifikan terhadap kritik yang selama ini dilayangkan kepada kepemimpinan Israel. Tindakan Slovenia melarang Netanyahu masuk bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sikap luar negeri yang konsisten dan berprinsip yang telah ditunjukkan negara tersebut selama berbulan-bulan. Juli 2025, Slovenia memberlakukan embargo ekspor, impor, dan transit senjata ke dan dari Israel. Ini adalah langkah yang sangat jarang dilakukan oleh negara Uni Eropa. Agustus 2025, Slovenia memberlakukan larangan impor barang-barang yang diproduksi di wilayah Palestina yang diduduki Israel, efektif memboikot produk permukiman ilegal Israel. Komitmen kemanusiaan, di saat yang sama, Slovenia terus berulang kali menyerukan gencatan senjata dan meningkatkan pengiriman paket bantuan tambahan untuk warga Palestina di Gaza. Sekretaris Negara Grasic menekankan bahwa dengan tindakan tegas ini, Slovenia menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, nilai-nilai universal hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri yang berprinsip dan konsisten. Keputusan Slovenia ini memiliki implikasi diplomatik yang besar. Slovenia menjadi salah satu negara Eropa pertama yang memberlakukan larangan perjalanan langsung terhadap Netanyahu berdasarkan tuduhan kejahatan perang. Langkah ini berpotensi menetapkan presiden berbahaya bagi Netanyahu dan pejabat Israel lainnya. Jika negara-negara Uni Eropa atau negara barat lainnya yang juga memiliki sistem peradilan independen mengikuti langkah Slovenia, ruang gerak PM Israel di panggung internasional akan semakin terbatas. Tindakan ini juga menyoroti perpecahan yang mendalam di Eropa terkait konflik Gaza, di mana Slovenia memilih untuk berdiri di pihak penegakan hukum internasional, terlepas dari tekanan politik. Larangan perjalanan PM Netanyahu oleh Slovenia adalah sebuah pernyataan moral dan diplomatik yang mendalam. Ini adalah peringatan keras bahwa jabatan tertinggi tidak menjamin impunitas di mata hukum internasional. Bagi para pendukung hak asasi manusia, langkah Slovenia ini adalah kemenangan kebijakan luar negeri berprinsip. Ini adalah bukti bahwa negara-negara kecil pun dapat mengambil tindakan berani untuk menuntut pertanggungjawaban di kancah global. Menurut kalian, seberapa besar dampak larangan perjalanan Slovenia ini terhadap posisi PM Netanyahu di mata Eropa? Dan mungkinkah negara-negara Eropa lain akan mengikuti langkah berani Slovenia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.